B. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Sahabat Kompas.com, karir Irjen Pol Verdi Sambo di institusi Polri kini berakhir kelam. Ya, mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri itu dipecat dari Korps Bayangkara lewat sidang Komisi Kode Etik Polri. Selain pemecatan, Sambo juga diganjar sanksi administratif lainnya, yakni berupa penempatan khusus selama 40 hari. Kemudian ada pula sanksi etik, yakni perilaku Sambo yang dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Menjatuhkan sanksi berupa 1. Sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Sanksi administratif, yaitu A. Penempatan dalam tempat khusus selama 4 hari dari tanggal 8 sampai dengan 12 Agustus 2022 di Rutan Korbrimob Polri, dan penempatan dalam tempat khusus tersebut telah dijalani oleh pelanggar. B. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Rentetan sanksi yang diberikan pada Verdi Sambo itu tak lepas dari kasus besar yang kini tengah menjeratnya. Apalagi kalau bukan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Atas kejahatannya itu, Verdi Sambo pun terbukti melakukan 7 pelanggaran etik, yakni pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003, jangto pasal 5 ayat 1 huruf B, pasal 8 huruf C, pasal 8 huruf C angka 1, pasal 10 ayat 1 huruf F, pasal 11 ayat 1 huruf A, pasal 11 ayat 1 huruf B, dan pasal 13 huruf M Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022. Nah, terkait 7 pelanggaran etik tersebut, Sambo tentunya harus menerima sanksi yang ditetapkan dalam sidang kode etik yang ia jalani, yaitu sanksi etika dan pemberhentian tidak dengan hormat atau pemecatan. Nah, sanksi itu merupakan salah satu dari sederet hukuman yang tercantum pada Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Jika kita merujuk pada aturan itu, ada beberapa sanksi lain yang bisa dijatuhkan kepada polisi yang melanggar kode etik. Mulai dari kewajiban meminta maaf secara lisan dan atau secara tertulis, juga mengikuti pembinaan mental kepribadian minimal 1 minggu. Pelanggar juga bisa dipindah tugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat demosi atau lebih rendah, atau justru dipindah tugaskan ke fungsi berbeda yang lebih rendah. Gak cuma pemindahan jabatan dan fungsi, pelanggar juga bisa dipindah tugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat demosi. Oh iya, sahabat Kompas.com, meski sidang etik telah memutuskan sanksi pemecatan, polisi yang melanggar kode etik masih bisa mengajukan banding. Seperti halnya yang dilakukan Sambo atas putusan yang dijatuhkan kepadanya. Langkah banding ini memang merupakan hak setiap terdakwa jika merasa suatu keputusan tersebut telah merugikan dia. Ini merupakan hak yang bersangkutan. Yang bersangkutan sesuai dengan pasal 69 dikasih kesempatan untuk menyampaikan banding secara tertulis 3 hari kerja. Selanjutnya mekanismenya sesuai dengan pasal 69, nanti untuk sekretaris KKEP banding ya dalam waktu jangka 21 hari akan memutuskan ya keputusannya. Ya, apakah keputusannya tersebut sama dengan keputusan yang disampaikan pada hari ini atau ada perubahan? Itu dia serba-serbi sidang kode etik yang dijalani Verdi Sambo hingga membuat dia dipecat dari Polri. Sekian video kali ini. Simak informasi menarik lainnya hanya di ohbegitukompas.com, jernih melihat dunia.